Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, berjumpa lagi dengan Bu Lina dalam pembelajaran tematik kelas 2. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya, agar kita dimudahkan dalam memahami materi. Mari anak-anak kita berdoa dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Nah, anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian selalu diberi kesehatan. Amin, amin ya robbal alamin. Anak-anak, kemarin kita sudah belajar tentang apa? Tentang membaca waktu dan jam. Nah, kita sudah belajar tentang bagaimana menuliskan waktu dengan menggunakan angka, kemudian membedakan mana waktu sore, siang, dan malam. Hari ini kita akan belajar bagaimana cara menghitung lama waktu kegiatan yang sedang berlangsung. Hal itu digunakan untuk mengukur supaya apa? Supaya kita menjadi anak yang disiplin dan tepat waktu. Jadi saat kita melakukan suatu aktivitas ataupun saat kita sedang bermain di luar rumah, kita dapat mengetahui kira-kira saya mau belajar dan mau bermain jam berapa sampai jam berapa ya, seperti itu. Sehingga memudahkan kita dalam mengukur ataupun membuat diri kita menjadi anak yang disiplin. Oke. Kita mulai pembelajarannya ya. Sekarang anak-anak boleh mempersiapkan buku tema 8. Nah, dalam membaca lama waktu ataupun kegiatan, kita harus mempunyai 2 perbandingan jam. Bu Guru ulangi lagi. Jam di sini mempunyai 3 jarum. Yang pertama jarum pendek, jarum panjang, kemudian jarum yang menunjukkan detik. Jarum jam yang pendek untuk menunjukkan jam, yang panjang yang hitam ini untuk menunjukkan menit, yang merah untuk menunjukkan detik. Jarum yang warnanya merah ini apabila berputar selama 1 kali putaran dari angka 12 sampai dengan angka 12 lagi. Ini tandanya menunjukkan 1 menit. Kemudian apabila jarum jam yang panjang ini berputar selama 1 kali putaran dari jam 12 sampai dengan jam 12 lagi, ini menunjukkan waktu setengah hari atau jam 12 malam sampai dengan jam 12 siang. Nah, apabila jarum panjang ini menunjukkan ke arah sini, ini ada garisnya ya, ada 5 garis, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Ini untuk menunjukkan menit. Jarum panjang diarahkan di strip ataupun garis pertama. Ini menunjukkan jam berapa? Jam 12 lebih 1 menit. Kalau ini digeser ke garis yang kedua, ini menunjukkan jam 12 lebih 2 menit. Nah, kira-kira kalau 1 jam itu ada berapa menit ya? Nah, 1 jam itu ada 60 menit. Dicatat ya, 1 jam ada 60 menit. Oke. Nah, sekarang kita coba bagaimana menghitung lama kegiatan yang sedang berlangsung. Di sini Bu Guru punya 2 jam yang menunjukkan waktu pagi hari. Pagi hari ya, sama-sama pagi. Bu Guru akan mengarahkan jarum pendek ke angka 7. Jarum panjang di angka 12. Nah, kemudian yang satu lagi, Bu Guru akan mengarahkan ke jarum pendek di angka 9. Jarum panjang di angka 12. Ini pagi hari ya anak-anak. Kira-kira lama waktu kegiatannya selama berapa jam ya? Bagaimana kita menghitungnya? Nah, di sini terdapat pukul 7 pagi. Kemudian kegiatan selesai sampai dengan pukul 8. Ibarat kata seperti ini. Andi berangkat sekolah pukul 6 pagi. Bel sekolah berbunyi pukul 7 pagi.
Nah, kemudian pukul 9 bel berbunyi menandakan waktu istirahat. Jadi, berapa lama waktu Andi belajar di dalam kelas? Nah, kita hitung. Caranya seperti ini. Dari pukul 7 sampai dengan pukul 9, Bu Guru punya jam di sini, dari pukul 7 sampai dengan pukul 9 itu jarum pendeknya berpindah berapa kali? Kita hitung. Dari jam 7 sampai jam 8, berarti dihitung 1 kali perpindahan. Kemudian dari jam 8 sampai jam 9, 2 kali perpindahan. Jadi dari 7 ke 8 1 kali, dari 8 ke 9 itu 2 kali perpindahan. Kita ulangi lagi. Dari 7 ke 8, 1, kemudian 8 ke 9, 1 lagi. Jadi terdapat 2 perpindahan jam dari jam 7 sampai jam 9. Berarti ini menunjukkan lama waktu kegiatan selama 2 jam. Kita isikan di sini 2 jam. Nah, seperti ini. Kemudian kalau 2 jam kira-kira ada berapa menit ya anak-anak? Tadi Bu Guru sudah bilang kalau 1 jam itu ada berapa? 1 jam itu sama dengan 60 menit. Nah, ini jangan lupa ya. 1 jam itu ada 60 menit. Nah, kalau 2 jam kira-kira ada berapa menit ya? Tinggal kita kalikan ataupun kita tambahkan 2 dikali 60. Sama dengan berapa? 6 kali 2, 12, nolnya mengikuti. Jadi ada 120 menit. Ini menggunakan perkalian. Kalau kita menggunakan penjumlahan seperti ini. 1 jam ada 60 menit, berarti 60, ini menunjukkan 1 jam, ditambah 60 lagi, ini menunjukkan 2 jam, berarti 60 tambah 60 sama dengan 120 menit. Nah, seperti ini kita isikan 2 jam sama dengan 120 menit. Seperti itu ya. Nah, kita coba soal yang kedua. Nah, di sini Bu Guru mempunyai 2 jam. Andi pulang sekolah pada pukul 12 siang. Kemudian pada pukul 2 siang Andi bersiap untuk tidur siang. Andi bangun pada pukul 4 sore. Nah, bagaimana cara menuliskannya? Masih ingat cara menuliskan jam menggunakan angka? Nah, di sini Bu Guru akan mencoba mengulangi lagi ya anak-anak. Jangan lupa, kalau setelah jam 12 siang langsung ke jam 1 itu berarti ditulis pukul 13.00. Nah, kalau di sini jam 2 siang Andi mau bersiap-siap untuk tidur siang. Berarti menulisnya bagaimana? Setelah 12, 13, terus 14. Berarti pukul 14.00. Ini menunjukkan pukul sama saja dengan pukul 2 siang. Kemudian yang kedua, Andi bangun tidur pukul 4 sore. Ataupun cara menulisnya bagaimana 4 sore? Setelah 13, 14, 15, baru 16. Berarti 16.00. Seperti ini. Masih ingat kan? Nah, sekarang kita coba menghitung lama waktu kegiatan. Lama waktu Andi tidur siang itu kira-kira berapa jam ya? Kita hitung yuk. Nah, di sini Andi tadi tidur jam 2, kemudian bangun jam 4. Kita mulai. Kita arahkan pukul 2. Nah, di sini seperti ini ya anak-anak. Andi mulai tidur jam 2, bangun jam 4. Kita hitung dari jam 2 sampai jam 3 itu berpindah 1 kali. Set. Ya, kemudian dari jam 3 sampai jam 4 itu berpindah 1 kali juga. Set. Jadi ada 2 kali perpindahan dari jam 2 sampai jam 4.
ke sini, terus kemudian ke sini ya. Itu berarti menunjukkan lama waktu kegiatan tidur siang Andi itu selama 2 jam. Kita tulis 2 jam. 2 jam. Nah, kira-kira 2 jam ada berapa menit? Ya. Yuk, 2 jam ada berapa menit? Nah, kita hitung seperti tadi. Tadi kalau 1 jam itu ada 60 menit. Berarti kita tulis lagi 2 dikali 60 sama dengan 2 dikali 6 dulu berapa? 12. Nolnya mengikuti. Nah, atau dengan cara penjumlahan 60 ditambah 60 sama dengan 120. Berarti 2 jam itu sama dengan 120 menit. Seperti itu ya anak-anak. Nah, selanjutnya ini kan membedakan waktu, lama waktu dalam satu kurun waktu. Pagi dengan pagi, siang dengan siang. Sekarang kita akan mencoba menghitung lama waktu yang menunjukkan beda antara siang dengan malam. Kita mulai ya. Nah, oke, di sini Bu Guru sudah mempunyai perbandingan waktu siang dengan waktu malam. Waktu siang di sini kita mengarahkan pada pukul 3 siang. Nah, kemudian waktu malam kita arahkan pada pukul 7 malam. Kita mulai dulu dari menuliskan jam menggunakan angka ya, biar memudahkan. Nah, ini pukul 3 siang, sama dengan pukul berapa? 13, 14, 15. Berarti kita tulis 15.00. Selanjutnya, di sini ada pukul 7 malam. Berarti 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Kita tulis titik 0, 0. Nah, di sini pukul 15 sama dengan pukul 3 sore. Kemudian pukul 19 sama dengan pukul 7 malam. Nah, kira-kira lama waktu kegiatan tersebut berapa jam ya anak-anak? Yuk kita hitung lagi dari pukul 3 siang sampai dengan pukul 19 ya. Dari pukul 15 sampai ke 19 kita hitung ada perpindahan berapa kali? 1, 2, 3, 4. Berarti terdapat 4 kali perpindahan. Berarti menunjukkan bahwasanya kegiatan ini selama 4 jam. Nah, 1 jam ada berapa menit? 60 menit. Kita kalikan 4 dikali 60. Nah, 4 kali 6 berapa? Ya, betul, 24. Nolnya mengikuti. Berarti 4 jam itu sama dengan 240 menit. Nah, seperti ini. Menghitung waktu bagaimana lama suatu kegiatan berlangsung. Anak-anak, kalau kita sering mendengar, kira-kira sebelum pukul 3 sore ataupun 15, sebelum pukul 15 sore, 2 jam sebelumnya itu pukul berapa ya? Kira-kira kalau ada pertanyaan seperti itu, anak-anak bisa menjawab apa tidak ya? Nah, sekarang Bu Guru kasih tahu bagaimana menjawab pertanyaan seperti itu. Sekarang pukul 15 sore, kira-kira 2 jam sebelum pukul 15 itu pukul berapa ya? Nah, kalau tadi kita mengukurnya dari depan, dari angka 3 ataupun pukul 15 itu berpindah
geser berputar ke arah kanan. Ini menunjukkan lama waktunya selama kegiatannya. Kalau sekarang dibalik, kita menghitung 2 jam sebelum. Berarti jarum pendeknya itu berbalik arah putarnya ke kiri. Berarti naik 1, 2. Dari jam 3 pindah ke jam 2, jam 2 pindah ke jam 1. Ini menunjukkan waktu lalu. Jadi 2 jam sebelum pukul 15 itu adalah pukul 1. Seperti itu ya. Kita coba ya. Oke, di sini. Nah, Ibu Guru kosangi dulu. Tadi kalau sekarang pukul 15, 2 jam sebelum pukul 15 adalah pukul, tadi di sini ya, 2 jam sebelumnya, berarti ke sini 1, 2, berarti pukul 1 siang. Jadi 2 jam sebelum pukul 15 adalah pukul 13 siang. Nah, seperti ini. Sekali lagi. Nah, Andi bermain ke rumah Tony selama 1 jam. Kira-kira jam berapakah Andi mulai bermain ke rumah Tony? Nah, Andi bermain ke rumah Tony itu pukul 17 sore. Nah, atau pukul 5 ya. Kira-kira 1 jam sebelumnya itu pukul berapa ya? Berarti 1 jam sebelumnya itu Andi mulai berangkat ke rumah Tony. Nah, kita hitung ya. Dari pukul 5 sore, 1 jam sebelumnya adalah pukul berapa kira-kira? Kita geserkan jarum pendek ke arah kiri. Ya, 1 jam. Berarti menunjukkan pukul 4 sore atau pukul 16. Kita tuliskan di sini. Seperti ini. Berarti lama waktu Andi bermain ke rumah Tony itu selama 1 jam. Kita tulis lama waktu Andi dari pukul berapa tadi? 16 sampai pukul 17. Nah, seperti ini ya anak-anak, bagaimana kita membedakan lama suatu kegiatan berlangsung dengan waktu yang tepat dan sesuai dengan apa yang sudah kita kerjakan. Nah, mudah kan? Nah, anak-anak, hari ini cukup pembelajarannya. Silahkan kalian di rumah boleh mengembangkan dengan cara mengerjakan soal-soal yang sudah ada di buku ya. Nah, mungkin cukup sekian pembelajaran yang bisa Bu Guru sampaikan. Apabila terdapat salah kata, Ibu Guru mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.